Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Dia. Kita akan mendekatkan hati kita kepada-Nya, supaya Allah berkenan mengurapi dan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, Yesus ku cinta Kau. Cinta
rindu membawa penyembahan kami ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan, Bapa sedia untuk mencurahkan berkat atas kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami saat ini rindu untuk memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan, memuji-muji nama-Mu Bapa. Mari Bapa, Engkau bertata di atas puji-pujian kami, dan Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji-muji Tuhan, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Percaya bahwa pada pagi hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka bersama di dalam Tuhan.
kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas mempersiapkan diri, Mas Yose berdoa buat persembahan. Kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami, memuliakan Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu yang maha tinggi, namamu di atas segala nama. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, punya Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, yang menebus kami di atas kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kami. Ya Bapa ya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami, kasih setiamu selalu ada dan baru setiap harinya bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat penyertaan bagi kami. Dan Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu dan juga bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami memberikannya dengan sukacita yang berasal dari hati kami sebagai puji-pujian, sebagai ucapan syukur kami di dalam kehadiran. Kami serahkan persembahan kami ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan mari turun, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari turun, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berikan bersama. Kehidupan kita, terlebih Tuhan memberikan berkat-berkat kekal di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya.
pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana
bersama-sama dalam kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar hidup dalam atmosfer kasih agape. Hidup dalam atmosfer kasih agape. Kita sudah tahu kasih agape adalah kasih ilahi. Kasih yang berbeda dengan kasih manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebelum kita masuk di dalamnya, beberapa hari waktu saya mencoba mencari di Google tentang arti kata atmosfer, arti kata itu, dan pada saat saya mendapatkannya, saya merasa begitu luar biasa. Begitu luar biasa kasih Allah kepada manusia. Atmosfer tidak bisa kita lihat. Atmosfer tidak bisa kita raba. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara semua, atmosfer diciptakan Allah untuk melindungi, menjaga manusia, memberi hidup dan memelihara kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Waktu Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah tidak hanya menciptakan sebagai satu ciptaan yang sangat-sangat baik, tetapi Allah juga melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata ini, tetapi sesuatu itu sangat memelihara, melindungi, dan menolong seluruh kebutuhan kehidupan manusia. Kasih Allah itu luar biasa. Andres, mari yang kedua, kita melihat bahwa kasih Allah atau kasih agape yang memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Untuk kita yang ada di bumi, nanti kita akan lihat dan kita bandingkan sesuatu yang lebih dari itu yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, kalau Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan yang perlu hidup, maka Allah memelihara manusia dengan atmosfer yang ada di dalam dunia ini. Tapi ada sesuatu yang lain yang lebih daripada itu. Kita membaca dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup. Dan
orang yang memiliki hidup di dalam Kristus akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dulu kita belajar bahwa kelimpahan itu adalah seperti air yang dituangkan di atas gelas dan dituangkan penuh, tidak cukup sampai penuh, diberi aliran lagi, dituangkan lagi, maka air itu akan melimpah kemana-mana, mengalir kemana-mana. Kehidupan yang berkelimpahan bukanlah kehidupan yang tumpuk tunduk penuh dengan segalanya yang kita lihat, tetapi kehidupan yang berkelimpahan adalah kehidupan yang mengalirkan kelimpahan itu kepada yang lain. Tetapi dalam pengertian yang berikut, Allah Roh Kudus mengajar saya untuk mengenal apa itu kelimpahan yang sebenarnya. Mari sekarang kita akan membandingkan antara atmosfer yang ada di dunia ini yang tidak kita lihat tetapi ada, kita nikmati sehingga kita bisa hidup. Tolong Mas Andres gambarnya. Kita lihat lapisan atmosfer yang melingkupi bumi. Di tengah-tengah, di dalamnya adalah bumi. Lalu di atas bumi ini atau di atas tanah yang ada di bumi ini ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk memelihara kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, Allah memberikan sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi dialami, dinikmati, memberi kehidupan. Itulah yang disebut atmosfer. Atmosfer di dalam dunia ini, yang melingkupi dunia ini, ada 5 hal. 5 bagian gitu ya. Yang pertama disebut troposfer. Troposfer itu bagian yang melingkupi bumi yang kita ada ini, dan tebalnya sekitar 12 km dari tanah yang ada di bumi itu, tebal sampai 12 kilometer. Ini lapisan atmosfer terbawah. Di sana, di dalam lapisan atmosfer yang pertama ini ada karbon dioksida dan uap air yang memberi hidup kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kita lihat bagian yang pertama tadi. Kita tidak bisa melihat udara, tetapi udara itu kita hirup dan membuat kita hidup. Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semuanya yang ada bekerja sesuai dengan Allah ciptakan, sehingga ada atmosfer yang pertama di tengah kehidupan manusia. Kalau nggak ada atmosfer yang pertama ini, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa kuat. Kita mungkin hanya seperti patung yang berdiri, atau hanya seperti mayat yang ada di situ.
tetapi Allah memberikan atmosfer yang pertama ini untuk kehidupan manusia. Sekarang, kalau kita diberi hidup dan hidup yang berkelimpahan, itu tentu yang diberikan Allah itu lebih tinggi dari atmosfer bumi ini. Lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup. Maka Ia dari surga, dari suatu planet yang jauh dari planet kita ini, Ia turun ke bumi. Ia tinggal di bumi. Ia menginjakkan kakinya di bumi ini. Dan Ia turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib demi menebus kita dari hukuman dosa dan memberi hidup kepada barang siapa yang percaya dan bertobat kepadanya. Apa yang Tuhan anugerahkan ini lebih lagi dari hidup dan atmosfer yang ada di dunia. Dia memberikan hidup. Hidup itu adalah karena kasih agape, kasih Allah yang tidak mau manusia menuju kepada kebinasaan. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Itulah arti kata hidup berkelimpahan. Kita di dalam Tuhan memiliki sesuatu yang jauh di atas semuanya, lebih dari yang lain, yaitu kehidupan rohani melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itulah yang pertama yang dikatakan Alkitab sebagai suatu kelimpahan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengorbankan putranya yang tunggal. Putra yang tunggal gambaran satu pribadi yang paling dikasihi. Ia mengorbankan yang paling dikasihi di atas salib sana karena kasihnya kepada kita. Dan dengan itu Ia memberi hidup. Tapi kita lihat yang kedua yang disebut stratosfer. Stratosfer itu adalah lapisan kedua dari atmosfer yang ada di dalam dunia ini. Nah, stratosfer itu bersuhu dingin sekali. Apa maknanya? Ada suhu dingin, lapisan yang kedua yang meliputi bumi ini. Kenapa saudara? Karena Allah mau menjaga manusia dari sinar ultraviolet yang sangat panas, yang kalau tidak dilindungi oleh stratosfer ini, yang kalau kita lambangkan udara di dalamnya itu sangat dingin, ya. Tidak seperti udara yang ada pada kita. Dan stratosfer itu yang biasanya oleh ilmu pengetahuan disebut ozon. Ozon yang melingkupi bumi itu. Dan kita tahu pada banyak waktu ini dikatakan ozon itu sedang menipis. Satu kali telah ozon itu bisa bolong. Dan kalau ozon itu bolong, atau kalau ozon itu hilang dari atmosfer bumi ini, maka dunia ini akan
ada kehidupan di dunia. Kita tahu bahwa sekarang ini karena kesalahan manusia, karena keserakahan manusia yang memotong pohon-pohon yang ada di hutan sana tanpa menanamnya kembali, maka ozon itu mulai menipis lapisannya, mulai menipis. Bukan karena kesalahan Allah, tapi kesalahan manusia. Dan kalau itu diteruskan, maka ozon itu akan hilang dari atmosfer bumi dan manusia akan mengalami betapa ngerinya terbakar. Bapak Ibu dan Saudara, jadi kehidupan kita di dunia ini, kita juga harus menjadi orang-orang yang termasuk memelihara alam bumi ini agar jangan ozon itu tambah hari tambah tipis, sehingga akhirnya membahayakan manusia. Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang hebat untuk itu. Mungkin di sekitar rumah kita tanami pohon-pohon, kita tanami bunga, kita tanami pohon buah atau lain sebagainya untuk menjaga agar ozon itu tidak lebih menipis. Tapi satu perkara yang lain, kita ada kehidupan rohanian. Dia menghidupkan rohani kita. Tetapi kita tidak hanya dihidupkan, tetapi kita dilindungi, dinaungi oleh Allah. Sehingga kalau saudara membaca kitab Mazmur, di sana akan banyak kata-kata pujian yang menyatakan Tuhan batu perlindungan, Tuhan kota benteng. Allah memberi kita hidup secara rohani. Ia tidak hanya membiarkan. Kalau yang manusia duniawi di dalam dunia ini, Allah tidak membiarkan, apalagi yang secara rohani. Sehingga Allah menjadi batu perlindungan. Allah menjadi kota benteng. Apabila kita sedang diterpa oleh ombak yang sangat tinggi dalam kehidupan kita, sehingga kita seolah-olah akan dibawa oleh ombak itu, seperti halnya tsunami yang lalu di Sumatera, sehingga kita mati, tidak terbawa oleh ombak itu. Allah menjadi kota benteng. Allah menjadi perlindungan kita. Jikalau panasnya kehidupan ini menerpa kehidupan kita, Allah seperti lapisan yang begitu sejuk menaungi. Allah luar biasa. Kita tidak hanya diberi hidup yang rohani, tetapi kita juga diberi perlindungan, naungan. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada satu anak Tuhan pun yang menjadi putus asa, lalu cari jalan lain, atau merasa tidak bisa mengatasi kehidupannya, pergi menikmati narkoba, pergi menikmati kehidupan yang seolah-olah menyenangkan dalam dunia ini. Kalau kita berbuat begitu, kita seperti melakukan sesuatu sehingga ozon itu menjadi tipis. Ozon kehidupan rohani. Perlindungan Tuhan itu tidak seperti kalau kita dalam masalah, kita menuntut Tuhan, tolong saya, kuatkan saya. Kalau saudara dalam masalah,
saudara berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kosong rohani itu menjadi tipis. Perlindungan Allah tidak seperti kepada orang yang berwudu di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, mau tahu saya menghadapi masalah, tetapi saya tahu kekuatan perlindunganmu ada dalam hidupku. Amin. Kita tidak mengandalkan yang lain, kita mengandalkan Tuhan. Saudara, saya ibu, jadi tidak apa-apa ya kalau saya ceritakan. Pada waktu Ibu Betty bersama kami ada di dalam doa, saya sangat senang Ibu Betty yang sudah tua ini aktif ya, yang dalam keadaan hidupnya sebenarnya ada penyakit di dalamnya, ada diabetes yang dulu cukup tinggi, tetapi begitu semangat. Waktu di sana tiba-tiba jadi pingsan ya, karena udaranya yang kurang, orangnya yang banyak. Dan sebenarnya waktu jadi pingsan saya agak bingung, di mana ini nanti? Yang saya pikirkan waktu di sana pasti ada yang menolong, ada banyak yang menolong, yang menyatakan kasih. Tapi saya pikir nanti kalau pulang bagaimana? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah Tuhan yang nanti akan saya minta untuk menemani Bu Betty di rumah, karena dia sedang keadaan sakit seperti itu sendirian. Siapa Tuhan? Siti ya Tuhan. Lalu kemudian saya pikir lagi, kalau Siti Bu Betty kurang benar. Oh mungkin saya, Tuhan, apa saya panggil bujur ya, bujur ya, teman Ibu Betty. Apa saya telepon dia untuk supaya ada yang menemani Ibu Betty. Waktu saya berdoa kepada Tuhan seperti itu, Tuhan katakan seperti dia berkata, tenang anakku, aku yang bertanggung jawab. Wah, iya Tuhan, kau yang bertanggung jawab. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sangat peduli dan Tuhan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan Bu Betty. Saya tidak usah khawatir. Dan betul saudara, Tuhan yang bertanggung jawab itu membuat Bu Betty sehat sampai sekarang. Dan kemarin bisa ikut acara Fun World dari kaum wanita. Itu adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mempedulikan kita satu persatu, dan Dia mau menjaga kita. Dia mau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Tetapi mari jangan seperti orang-orang yang menebangi kita. Artinya kita tidak membawa hidup kita kepada Tuhan dan mohon pertolongan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita lanjutkan. Yang ketiga disebut mesosfer. Ya. Mesosfer ini satu yang meliputi bumi ini, bagian yang ketiga dari atmosfer itu, mempunyai suhu yang sangat signifikan dinginnya. Untuk apa? Untuk apa? Tadi ada suhu ozon yang sudah cukup dingin, tetapi sekarang ada yang suhunya sangat dingin, melingkupi yang ketiga ini. Untuk apa saudara? Secara ilmu pengetahuan
tahun dikatakan bahwa kalau ada benda-benda dari luar bumi ini yang tertarik atau ditarik oleh gravitasi bumi, maka benda itu akan masuk ke bumi, ya, akan masuk ke bumi. Kalau itu ada satu kedinginan yang sangat dingin dari keadaan yang panas masuk kepada kedinginan yang sangat dingin, maka benda itu akan hancur dan akhirnya menjadi debu. Dan kadang ada yang masih bertahan utuh yang biasanya kita sebut meteor. Meteor itu seperti kelihatannya seperti batu gitu yang jatuh dari langit di satu tempat. Nah, kalau tidak ada bagian dari atmosfer yang ketiga ini, benda dari angkasa ini yang sangat luas itu bisa sangat besar. Dan kalau sangat besar jatuh ke bumi, menimpa manusia dan segala yang ada di bumi ini, mendatangkan kehancuran. Maka Allah memberikan atmosfer bagian ketiga tadi supaya yang jatuh ke bumi ini tidak menghancurkan manusia. Oh, luar biasa. Peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi dan sering terjadi. Sebab itu sering kita dengar ada meteor jatuh di sana. Padahal sebenarnya karena benda yang sangat besar. Bagaimana Tuhan itu melindungi manusia? Secara rohani, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, kita melihat tadi kita diberi hidup secara rohani dan Allah menjadi batu karang perlindungan. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Yang datang kepada kita itu bukan hanya masalah persoalan yang sangat mengganggu kehidupan manusia, tetapi kuasa kegelapan itu berusaha mengirimkan hal-hal yang akan menjatuhkan kita. Tetapi Allah memberikan perlindungan yang luar biasa bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, bukan hanya orang Kristen KTP, ya, tapi orang yang mengasihi Dia. Jikalau kamu mengasihi aku dan menuruti perintahku, ya, Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa agar Ia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ia akan menyertai kamu, dan Roh ini Roh yang lebih besar daripada roh
setan yang ada di dalam dunia. Roh setan di dunia ini sering ditakuti oleh manusia. Tetapi ternyata bagi anak-anak Tuhan, roh setan itu ada musuh bebuyutan saudara dan saya. Roh setan itu berusaha menghancurkan saudara dan saya. Kalau orang dunia tidak berusaha dihancurkan, karena mereka sudah menjadi miliknya pengikut. Tetapi kita akan dihancurkan. Dan ia selalu mencari celah-celah untuk membawa kita jauh dari arah, untuk menghancurkan kehidupan rohani kita. Tetapi jangan khawatir ya. Mesosfer, Roh Kudus yang diberikan bagi hidup kita lebih tinggi daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara dan saya yang hidup dekat dengan Tuhan, saudara memiliki kuasa untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Itulah sebabnya kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penguasa di udara yang menguasai daerah tumpang ini, dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan pergi dari daerah ini. Saudara punya kuasa, saya punya kuasa, tapi bukan kuasa kita. Kuasa dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada setan, coba-coba ngipasi saudara. Kalau ada setan mau masuk dikit dalam kehidupan saudara, jangan saudara membuka hati. Setan itu jahat, akan menghancurkan saudara. Ya, kalau yang datang pria ganteng di dalam Tuhan, Kalista yang berdoa, Tuhan, apa ini yang Tuhan kehendaki buat saya, misalkan. Itu tidak apa-apa, tapi ingat, kadang-kadang setan datang seperti malaikat yang sangat ganteng, ya. Seperti sesuatu yang sangat istimewa dan mau menarik kita jauh dari Allah, sehingga kita tidak buat hidup taat setia kepada Tuhan. Dia selalu mau memgoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hati-hati, tidak hanya berupa pria ganteng ya, tidak hanya berupa hal yang lain, tetapi ada berupa yang sangat indah, berupa yang sangat kita butuhkan, berupa yang macam-macam. Mari kita ingat, saya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu selalu mau berbicara kepada saudara. Dengarlah suara Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menyertai kita, yang berbicara kepada kita, itu melindungi hidup rohani kita, memberi kita menjadi manusia yang menang atas setan. Amin. Ada yang takut lewat kuburan malam hari? Itu setan kecil yang ada di kuburan sana. Tetapi mari kita tahu Allah Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, maka Dia akan memberkati kita luar biasa. Yang keempat disebut termosfer atau ionosfer. Pada lapisan keempat terjadi ionisasi partikel atau molekul-molekul, sehingga
lapisan ini mengandung muatan listrik dan pemantulan gelombang dengan frekuensi rendah dan tinggi. Sehingga pada era modernisasi ini, lapisan keempat itu dimanfaatkan. Bukan hanya ada penerangan lampu listrik, tetapi ada radio, ada televisi, ada HP, ada segala sesuatu yang bersifat online. Kenapa itu bisa jadi? Karena lapisan yang keempat itu mengandung aliran-aliran yang bisa menyebabkan manusia memakainya untuk kehidupan manusia. Luar biasa. Allah menyediakan yang seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita tidak pernah berpikir. Saya berbicara di sini di atas HP. Kenapa bisa sampai di Belanda sana, di Inggris sana, bisa didengar dari sana? Itu karena lapisan keempat ini yang Allah memberikan untuk manusia. Untuk apa? Untuk kehidupan sosial manusia agar terjadi dengan baik. Menonton ini waktu Christian ada di Timika, kok bisa ya mau lihat wajahnya? Karena ada yang diambil dari atmosfer bagian keempat itu yang dapat dipakai manusia untuk menciptakan satu hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih enak. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam kehidupan rohani kita melihat Tuhan Yesus juga menyediakan sesuatu agar hubungan anak-anaknya satu dengan lain terjalin lebih indah, lebih lagi kan daripada hubungan manusia dunia yang ada. Tuhan memberikan sesuatu dalam kehidupan anak-anak Tuhan agar ada yang menjalin hidup mereka satu dengan yang lain sehingga menjadi indah. Apa itu saudara? Apa itu? Kasih agape, kasih ilahi yang ada di dalam hati kita, sehingga satu saat misalkan Bu Esther disakiti oleh tulis perumpamaan, itu kan nggak mungkin ya, disakiti oleh tulis. Bu Esther merasa menyakiti sekali, tetapi kasih yang agape yang ada di dalam hati yang dihidupkan oleh Roh Kudus, Bu Esther akan mengingat, jikalau kamu mengasihi, maka kamu akan mengampuni. Ya. Kasih agape itu di dalam hidup kita akan membuat kita sanggup mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kehidupan jemaat disatukan di dalam kasih agape. Hubungan kita tidak hanya hubungan manusiawi, tetapi ada hubungan yang rohani.
Amin. Kita memiliki hidup berkelimpahan. Orang dunia hanya diberi sesuatu yang bisa mereka berhubungan dengan lebih baik, tetapi kita diberi kasih agape. Kalau kasih agape itu ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, maka tidak akan ada kejengkelan, kemarahan, sakit hati dan semua yang lain. Hubungan satu dengan yang lain sangat indah. Itulah kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kelima adalah exosphere. Lapisan ini terkenal sebagai lapisan luar antar planet. Benda-benda langit yang sekali lagi karena gravitasi bumi tertarik ke bumi, awalnya paling banyak hancur di lapisan exosphere, di lapisan yang terluar, menjaga bumi ini mengalami sesuatu dari planet yang lain, menjaga jangan bumi ini ya dihancurkan oleh planet yang lain yang datang ke bumi. Wah, luar biasa saudara, Tuhan itu menciptakan manusia tidak hanya begitu, tapi dia bertanggung jawab. Dia memberikan segala untuk melindungi manusia. Tetapi kalau satu saat alam ini menghancurkan manusia, ingatlah itu bukan oleh tangan Allah, tetapi bisa jadi oleh tangan-tangan manusia yang selatan, bisa jadi oleh manusia-manusia yang dikuasai oleh si setan yang mau menghancurkan bumi dan manusia. Tetapi kita bersyukur kepada Allah karena coba baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Tolong dibacakan. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Mari silakan. Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Iya, kalau Allah memberkati manusia dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, sehingga mereka dapat mempelajari dan mengerti adanya lima hal di atmosfer bumi ini, dan manusia dapat memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Maka kalau ilmu pengetahuan yang dianggap luar biasa itu saudara hanya bisa mengenal bumi dan atmosfer yang ada di bumi ini. Mereka mungkin bisa ke tempat yang agak lebih jauh sedikit. Kemana? Ke planet yang paling dekat dengan bumi, yaitu bulan. Kemudian ada 7 planet lain yang mereka pasti sudah bisa planet bulan. Terus
planet yang lain masih sedang diusahakan. Itu manusia hidup dalam ribuan tahun di dunia ini. Berapa ribu tahun baru manusia bisa mengenal itu. Tetapi anak-anak Allah dianugerahkan sesuatu sehingga engkau bisa mengenal siapa? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau orang dunia dalam kepandaiannya, kalau mungkin salah satu dari saudara masuk dalam kepandaian dalam hal itu, tidak jadi masalah. Tetapi itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Kalau orang bisa pergi ke bulan, di dunia ini ada beberapa orang. Tetapi bagi anak-anak Allah dapat mengenal jauh yang lebih tinggi, yaitu Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta. Orang di luar Tuhan Yesus tidak akan pernah mengenal. Dikatakan di sana bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ada dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya. Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah. Sesuatu yang jauh-jauh lebih tinggi dari semua yang tinggi di dunia ini. Nah saudara, mari kita masuk dalam hidup pengenalan akan Allah. Allah akan menyatakan diri lebih kepada orang-orang yang mencari Dia. Orang yang tidak mencari Dia, orang yang tidak merindukannya, orang yang hanya sibuk dengan materi, sibuk dengan perkara dunia ini, tidak akan mengenal Dia. Tetapi kita yang mengenal Dia, marilah kita masuk, memberi waktu-waktu kita di dalam dunia ini untuk memuji, menyembah, mencari hadirat Tuhan. Dan dengan saudara dan saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari hadiratnya, mencari kebenaran firman-Nya, maka Allah itu akan lebih nyata di dalam hidup. Kadang-kadang saya sendiri merasa sedih. Kalau kepada anak saya katakan, Tuhan berbicara kepadaku seperti ini, mereka tidak percaya. Paling itu perasaan itu, paling itu anggapan itu. Tidak semua tidak percaya, ya. Tetapi ada yang tidak percaya. Karena itu, saudara, kalau kita memberikan waktu, kita mendekat kepada Allah, saudara, tidak hanya bisa menyampaikan sesuatu, memohon kepada Allah, tetapi Allah dapat berbicara dalam hati saudara. Jika engkau dekat dengan firman Allah, maka Roh Kudus itu akan menghidupkan firman itu dalam hidup sehari untuk kita lakukan. Jadi itu bukan hanya sesuatu bayangan saudara. Itu yang saya alami, yang banyak orang alami, mungkin saudara juga mengalaminya. Bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada saudara. Itu sebabnya kalau pagi hari saya tidak hanya datang memuji,
selalu berkata, Roh Kudus terangi hati saya dengan firman. Tunjukkan apa yang Engkau mau hari ini. Maka dari ayat-ayat yang saya baca, ada satu ayat yang begitu menonjol, menerangi hati dan jiwa saya. Saya tahu hari itu Tuhan mau saya melakukan ini. Dan dengan pimpinan Roh Kudus akan berbicara dalam hidup ini. Dia itu mau dekat. Dia itu ingin menyampaikan cintanya kepada saudara. Dia itu ingin menyampaikan perasaan hatinya kepada saudara. Menjadi membuka hati terhadap melalui mungkin masalah, persoalan dan segala yang datang dalam hidup kita, Roh Kudus juga akan menunjukkan sesuatu kepada kita. Roh Kudus akan menunjukkan sesuatu. Ia akan mendidik kita, membawa kita mengenal Allah. Sekali lagi sepanjang hidup saya bukan orang yang dianugerahi oleh Tuhan dengan tubuh yang sehat selalu. Mungkin saudara yang tidak tahu kelihatannya saya selama hidup sehat selalu. Ada banyak penyakit yang saya pernah alami. Dan melalui penyakit itu, saya datang kepada Allah dan Allah berbicara kepada saya. Allah berkata, sebulan lagi kamu akan sembuh. Dan benar terjadi. Satu saat saya punya sakit sesuatu, saya bawa ke dokter. Bukan saya anti dokter, saya bawa ke dokter. Satu kali saya bawa, 2 kali saya bawa. Yang ketiga kali, waktu saya mau periksa lagi, Tuhan katakan, cukup anakku, aku sudah menyembuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau gitu saya nggak jadi ke rumah sakit. Nah, lihat, ada berbagai hal. Waktu saya nangis karena sakit saya, Tuhan katakan, buat apa kamu nangis? Kalau kamu nangis, kamu tidak sembuh. Tetapi percayalah kepadaku, aku menyembuhkan. Dan Tuhan menyembuhkan saya sampai saat ini. Banyak hal. Jadi saudara, kalau sesuatu datang dalam kehidupan saudara, jangan mengeluh. Amin. Jangan coba mengatasi dengan akal pikiran sendiri. Carilah Tuhan, bawalah kepada Tuhan. Siswa yang sudah mungkin nanti akan tamat SMK seperti atau SMA, ya, seperti Kevin mungkin. Berdoa mulai sekarang, Tuhan, Kau kehendaki saya kemana? Masa depan dari orang muda ada dalam tangan Tuhan. Amin. Masa depan dari orang muda ada dalam tangan Tuhan. Amin. Karena itu carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dan saya bersyukur yang saya doakan, yang kadang-kadang saya ngomong, ya, Tuhan ada rencana yang terbaik untuk hidup setiap pribadi kita, baik yang muda maupun yang tua. Karena kasih Allah luar biasa. Karena itu masukkan diri dalam atmosfer kasih Allah. Carilah Dia, pujilah Dia, sembahlah Dia. Jangan satu hari pun engkau melewati hari itu tanpa Tuhan yang firman-Nya. Amin.
Yang amin kok sedih. Jangan melewati satu hari pun tanpa Tuhan dan firman-Nya. Amin. Saya tahu saudara semua telah mengalami, tetapi tidak cukup sampai di situ. Saya tidak cukup sampai di situ. Saya tidak bisa bangga dengan kehidupan saya, tapi saya bisa bangga karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Saudara bangga karena Tuhan Yesus mengasihi engkau dan memberimu hidup berlimpahan. Marilah kita akan datang kepada Tuhan dan kita berkata, kasih Yesus indah dalam hidup. Mari. Kita berdiri bersama-sama. Kita berkata kepada Tuhan, sungguh Tuhan, kasih-Mu indah dalam hidup.
ini juga datang kepadanya, mohon dia dan katakan, aku mau melepaskan diri dari dosa yang menghalangi. Aku mau menang Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang ada dalam hidup. Marilah kita kembali katakan kasih Yesus indah dalam hidup. Kemudian nanti Ibu Nyongko akan berdoa buat kita. Dan yang kedua, Ibu Setiati akan berdoa buat Nanda, putranya Bu Nur di sana yang barusan terkena sengatan listrik dan terjadi luka-luka. Kita berdoa agar kuasa Tuhan menolong. Kita juga berdoa buat mereka-mereka yang sakit supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Mari kita nyanyikan sekali lagi kemudian berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya
pujian syukur di hadapan hadirat-Mu Bapa yang penuh kasih. Sungguh kami merasa bangga kami memiliki Allah yang kasih-Nya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, supaya kami yang percaya dan bertobat kami boleh memperoleh hidup kekal di dalamnya. Kami mengucap syukur buat Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sampai saat ini Tuhan, kekuatan, kesehatan telah Engkau berikan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami bersepakat saat ini berdoa memohon kemurahan kasih-Mu bagi saudara kami yang saat ini lemah di dalam tubuhnya Bapa. Mereka yang terbaring sakit, mereka perlu Engkau Tuhan. Kami bawa saudara kami Nanda Tuhan dalam keadaannya yang mungkin tidak menyenangkan karena sengatan listrik. Bapa, kami mengucap syukur ada satu rencana yang indah bagi kehidupan Nanda. Untuk Nanda boleh kembali melihat akan kuasa kasih-Mu dan dia boleh lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam mengiring akan Engkau. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan juga bagi seluruh keluarga yang ada. Kami bawa Bu Nur, Tia dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh Engkau pakai menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar. Supaya ada jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami ingat juga saudara kami yang lain Tuhan. Kami bawa saudara Eko di Jakarta, kami bawa saudara Luki Wati di dalam kesembuhan, di dalam kenyataan bahwa kasih Tuhan akan menyembuhkan, memberikan kekuatan yang baru. Terlebih secara rohani, mereka boleh dibawa mengenal akan kasih Tuhan dan mereka boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan dari Bu Lis Tuhan. Kasih-Mu yang akan menyempurnakan kesehatan tubuhnya. Berikan kekuatan yang baru. Terlebih hatinya boleh memandang Engkau yang senantiasa mengasihinya. Boleh memakai Bu Lis di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap saudara kami mungkin yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kami juga berdoa buat Ayu, berdoa buat Bu Betty, berdoa buat Bujur. Tuhan, kasih karunia-Mu berlaku, kasih karunia-Mu kesembuhan itu boleh mereka rasakan. Tuhan jamah dan sembuhkan, berikan kekuatan yang baru. Dengan tubuh yang sehat boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingat saudara kami yang saat ini sakit secara rohani Tuhan. Mereka yang mulai lemah di dalam iman dan kesetiaan mereka. Kami rindu Tuhan, Allah Roh Kudus boleh mengerjakan hati mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh rindu untuk setia dan setia kepada-Mu Bapa. Kami berdoa buat keluarga dari Pak Gianto. Kami bawa Rudi sekeluarga Tuhan. Kami ingat Mas Dian. Kami ingat Mas Zengki dan Mbak Novi. Allah Roh Kudus, hanya Engkau sendiri yang sanggup mengerjakan hati mereka. Hanya Engkau sendiri yang sanggup mengerjakan kehidupan mereka. Untuk mereka boleh melihat kasih-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Siang hari ini Kau sudah memberkati kami semua. Engkau menolong kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Menyerahkan setiap kaum muda yang ada. Masa depan mereka ada di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus
hati kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan